Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Yasin terdiri atas 83 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Jin. Surat ini dinamakan Surat Yasin karena merujuk pada perkataan Fatir yang terdapat pada ayat pertama. Sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan beberapa surat Al-Quran, maka demikian pula arti Yasin yang terdapat pada permulaan surat ini. Artinya Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan disebutkan hal-hal yang penting, antara lain Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Muhammad benar-benar Rasul dan utusannya kepada kaum yang belum pernah diutus Rasul-Rasul kepadanya. Surat Yasin banyak manfaatnya. Hal ini sebagaimana disampaikan hadis dari Maqil bin Yasar yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Baqarah adalah ponoknya Al-Quran, dan dikeluarkan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Quran surat Al-Baqarah ayat 225 dari bawah arsy. Adapun Yasin adalah inti dari Al-Quran. Tidaklah seseorang yang membacanya dengan niat mengingatkan Allah dan negeri akhirat, melainkan ia akan diampuni. Bacalah ia pada orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Pada dasarnya membaca surat Yasin banyak manfaatnya. Membaca surat Yasin adalah membaca Al-Quran. Maknanya, manfaat membaca surat Yasin bisa juga diterjemahkan sama dengan manfaat membaca Al-Quran. Berikut selengkapnya manfaat surat Yasin atau membaca Al-Quran ketika dilakukan secara rutin. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ad-Darimi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam dengan mengharapkan wajah Allah, maka ia akan diampuni pada malam itu. Hal itu juga disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Disebutkan bahwa saat seseorang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Yang kedua, dianggap mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam hari, maka dia akan dipermudah ajalnya. Bahkan saat meninggal orang tersebut dalam keadaan syahid. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir. Seseorang yang memperbanyak zikir maka hatinya akan tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Yasin adalah inti Al-Quran dan disunahkan membacanya pada orang yang hendak meninggal. Al-Baqarah adalah ponoknya Al-Quran dan dikeluarkan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Quran surat Al-Baqarah ayat 225 dari bawah arsy. Adapun Yasin adalah inti dari Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd pada ayat 28 berfirman, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya Allah lah hatimu menjadi tentram. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan pahala. Apabila seseorang membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka orang tersebut akan memahami betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa betapa mengerikannya kematian dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lalu demi membela Islam. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan seseorang semakin bertambah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, surat Yasin adalah jantung Al-Quran, dan siapa yang membaca Yasin akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Yang kelima, pemberi syafaat pada hari kiamat. Sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Muslim, yang dinyatakan oleh Abi Ummah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya. Yang keenam, suasana lingkungan menjadi tenang. Membaca Al-Quran surat Yasin khususnya dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Selain itu, seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang soleh. Seperti hadis riwayat dari Tirmizi bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali, tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Yang ketujuh, memberikan derajat dan wibawa. Membaca Al-Quran dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih disayangi, dihormati, dan dihargai banyak orang. Hal itu disampaikan hadis yang menyatakan, orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedelapan, membuat seseorang menjadi berperilaku mulia. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa yang bahagia dapat mengubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, agar selamat dunia dan akhirat. Rajin membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan dirinya dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat, dan kesengsaraan selama di dunia dan akhirat. Semua itu terwujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ibadah yang paling berkah dan istimewa adalah membaca dan mempelajari Al-Quran, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tiap satu ayatnya yang telah dibaca mengandung 10 kebaikan dan ajaran kebenaran di dalamnya. Yang ke-10, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Bagi seseorang yang rajin dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala penyakit. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ma'ud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan pada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya, dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Kemudian yang ke-11, dapat menyembuhkan penyakit hati. Membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati yang mencakup iri, dengki, senang membicarakan keburukan orang lain, merasa dendam, dan lain-lain. Seperti hadis yang menyatakan bahwa
Sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana besi yang menjadi berkarat karena tersentuh air. Lalu bagaimana agar hati ini tidak berkarat? Tanya para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, percayalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-12, memberikan kenikmatan pada kedua orang tua di hari kiamat. Bagi seorang anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kedua orang tuanya dan memberinya kenikmatan termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberinya mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ke-13, meningkatkan keimanan pada hari kebangkitan. Hal ini karena pokok kandungan dari surat Yasin salah satunya adalah menjelaskan bukti-bukti hari kebangkitan. Pokok kandungan lainnya adalah menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah syair buatan manusia. Surga dan sifat-sifatnya yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Menjelaskan surga dan sifat-sifatnya yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Menjelaskan bahwa kelak anggota badan akan bersaksi pada hari kiamat atas segala perbuatan di dunia. Menceritakan kisah Nabi Isa dengan penduduk At-Taqiyah. Kemudian menjelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Menjelaskan bahwa bintang-bintang di angkasa berjalan sesuai garis edar yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad atas penghinaan orang-orang musyrik yang menyakiti hati. Inilah 13 manfaat surat Yasin ketika dibaca rutin. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.